Pasar Tanah Abang yang dulu riuh dengan tawa para pedagang kini diselimuti ketakutan. Sejak GRIB berjaya menguasai wilayah itu, suasana berubah drastis. Pedagang harus membayar uang keamanan harian, sopir angkot dipaksa setor tiap pagi, dan siapapun yang berani melawan langsung dihajar di depan umum. Bang Jago, pemimpin ormas kejam itu, dikenal brutal, menyiksa, mengintimidasi, bahkan menyuruh anak buahnya membakar kios jika merasa tersinggung. Di sebuah sudut pasar, seorang ibu parubaya bernama Bu Rini berteriak kesakitan. Dagangannya diobrak-abrik hanya karena menolak membayar setoran Rp200.000. "Saya baru jualan 2 hari. Belum laku," jeritnya. Namun dua preman bertubuh besar hanya tertawa sambil menendang ember isi sayurannya. "Itu urusan lo, di sini lo dagang, bayar." Suara rekaman kejadian ini diam-diam direkam oleh anak Bu Rini menggunakan ponsel usang, lalu diunggah ke media sosial. Video itu meledak dalam hitungan jam. Media nasional menayangkan ulang berulang kali. Netizen mengamuk, komentar bertubi-tubi menyebut Tanah Abang sudah bukan lagi milik rakyat kecil. "Jakarta darurat preman," teriak salah satu stasiun berita. Demonstrasi kecil-kecilan terjadi di depan balai kota. Namun lebih mengejutkan lagi, video tersebut sampai ke meja presiden, yang terlihat murka saat menyaksikannya. Sore itu juga, rapat terbatas digelar di istana. Kepala BIN, Panglima TNI, dan Kapolri duduk dalam satu ruangan. Mereka bukan sekadar ormas, mereka milisi bersenjata. Dan jika dibiarkan, akan tumbuh menjadi kanker nasional, ujar Kepala BIN sambil menunjukkan peta intelijen. "Ada senjata laras panjang di markas mereka. Beberapa anggota eks-narapidana teroris. Kita butuh operasi senyap," lanjutnya. Presiden mengangguk pelan. "Hapuskan, tak perlu negosiasi." Di malam yang sama, pasar Tanah Abang diguyur hujan deras. Di bawah kios-kios tua, seorang pria berpakaian preman tapi berlogat militer menyusup. Dia adalah Sertudika dari Kopassus, menyamar sebagai tukang parkir. Dengan alat komunikasi mini di telinga, ia mengamati aktivitas para preman. Target utama masih di wilayah Blok G. "Ada pergerakan truk malam, kemungkinan senjata," bisiknya ke komando pusat. Matanya tajam, penuh dendam. Sementara itu, Bang Jago tengah berpesta di sebuah gudang tua yang dijadikan markas. Musik keras berdentum, perempuan-perempuan dibayar untuk menghibur, dan tumpukan uang disusun seperti altar. "Ini Jakarta, bro, bukan Papua. TNI gak bakal berani ngapa-ngapain gua," katanya sambil tertawa. Ia bahkan menyombongkan diri bahwa beberapa tokoh politik sudah dipegang. Dia tak sadar, setiap langkahnya kini diawasi dari bayang-bayang. Di lorong gelap antara lapak-lapak, beberapa preman berjaga sambil menenteng senjata tajam dan tongkat listrik. Mereka sesekali menyiksa sopir yang melintas tanpa izin. Tiba-tiba, lampu pasar padam sesaat. Di kejauhan, suara langkah-langkah senyap mulai terdengar. Tapi belum malam ini. Ini baru awal, Kopassus dan Polri sedang memetakan segalanya. Operasi Naga Hitam akan dimulai dalam 72 jam, bunyi pesan terenkripsi yang diterima Sertudika. Di balik gelap Jakarta, sebuah badai mulai berputar. Ini bukan lagi tentang preman. Ini tentang sistem yang rusak, tentang keadilan yang tertunda, dan tentang nyawa-nyawa kecil yang selama ini terinjak. Di jantung ibu kota, darah dan peluru akan segera menyatu. Dan saat malam itu benar-benar tiba, Tanah Abang tak akan pernah sama lagi. Gedung tinggi di kawasan Mega Kuningan tampak lengang malam itu. Di lantai paling atas, lampu satu ruangan tetap menyala, ruang komando intelijen gabungan. Di dalamnya, suasana tegang terasa seperti medan perang. Letkol Raka, perwira Kopassus berwajah keras dan penuh luka lama, berdiri di depan layar digital yang menampilkan wajah-wajah buronan. Dari ormas GRIB berjaya. Mereka bukan sekadar preman, mereka punya pola gerakan paramiliter, ucapnya sambil menunjuk satu nama di sudut layar, Yusuf Bang Jago Rahman. Kepala Densus 88, Kombes Wahyu, menimpali dengan suara berat, "Kami sudah deteksi transaksi senjata ilegal dari jalur Bekasi ke markas GRIB. Termasuk AK-47, FN buatan Belgia, dan granat rakitan. Ini bukan sekadar pungli, ini bisa berubah jadi pemberontakan perkotaan jika dibiarkan." Di meja oval,
Seluruh mata tertuju pada Presiden, yang ikut memantau rapat lewat sambungan terenkripsi dari Istana Merdeka. Presiden hanya berkata satu kalimat sebelum menutup komunikasi, "Kita tidak akan biarkan republik ini dikoyak preman." Laksanakan operasi naga hitam, bersih total. Suasana ruang rapat membeku sejenak. Letkol Raka berdiri tegak dan memberi hormat, lalu membuka tas hitam berisi skema operasi. Tim infiltrasi akan masuk lewat 4 jalur. Gorong-gorong, atap toko, kanal belakang pasar, dan melalui pejalan kaki menyamar. Di luar ruangan, pasukan pilihan dari Sat-81 Kopassus, Gegana Brimob, dan Intel Bin sudah mulai bergerak diam-diam ke titik koordinat. Mereka tidak memakai seragam, semua berbaju biasa, menyamar sebagai pedagang kaki lima, tukang becak, hingga kurir makanan. Bahkan satuan Siber Bin mulai menyusup ke grup Telegram internal GRIB. Dari sana, mereka mengetahui bahwa Bang Jago sedang menyiapkan operasi jihad pasar, perebutan pasar-pasar strategis dari Tanah Abang hingga Pasar Minggu. Namun yang lebih mengejutkan adalah temuan seorang tauke senjata asal Malaysia, yang disebut-sebut telah mengirimkan kontainer senjata melalui pelabuhan Tanjung Priok, disamarkan sebagai barang elektronik. Kepala Bin memerintahkan pembuntutan terhadap sopir truk dari pelabuhan. Malam itu, 2 tim bayangan menyusup ke pelabuhan dengan perahu karet, siap menyergap jika pengiriman benar-benar terjadi. Letkol Raka tak tidur semalam suntuk. Di markas sementara yang dirahasiakan, ia menatap peta wilayah Tanah Abang dengan garis-garis merah yang menyilang, menandai posisi penjaga GRIB. Di tangannya ada foto seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun, anak pedagang yang tewas tahun lalu karena ditusuk preman hanya karena ibunya tak membayar setoran. "Gue bersumpah, Nak, malam itu akan datang," gumam Raka dengan mata merah membara. Sementara itu, Bang Jago tertawa puas di sebuah penthouse di Jakarta Selatan. Ia baru saja bertemu dengan seorang anggota DPR yang membisikkan bahwa ada operasi militer besar yang mengintai. Tapi Jago tidak takut, asal duit terus ngalir ke atas, "Gua aman," katanya sambil menyulut cerutu kubah. Di luar balkon, anak buahnya berjaga dengan senjata otomatis, seolah Jakarta milik mereka. Apa yang tak mereka tahu, adalah bahwa satu persatu, mereka sedang dipetakan. Dikepung diam-diam, dan saat hitungan mundur mencapai 0, langit Jakarta akan berubah merah. Operasi Naga Hitam tak akan mengenal kompromi. Bukan hanya melumpuhkan, tapi memutus rantai kekuasaan kotor yang menyelimuti ibu kota sejak lama. Dan malam penentuan, hanya tinggal 2 hari lagi. Malam itu, markas utama GRIB berjaya di Cideng berdenyut dalam euforia mabuk kekuasaan. Gudang tua 3 lantai yang disulap jadi markas mega ormas itu dipenuhi lampu diskotik, dentuman musik keras, tawa perempuan panggilan, dan preman-preman berpakaian loreng ormas berlogo kepala singa. Bang Jago duduk di singgasana dari kursi tebal kulit, dikelilingi botol-botol minuman keras impor dan tumpukan uang. "Jakarta udah di tangan kita, bro. Minggu depan, Pasar Minggu kita kuasain," teriaknya lantang. Di tengah keramaian, satu hal tak mereka sadari, langit di atas markas gelap total, lebih gelap dari biasanya. Di kejauhan, suara raungan motor mendadak lenyap. Satu persatu lampu jalan padam seperti ditelan. Kegelapan, di teras gudang, 2 preman penjaga merokok sambil tertawa, tak sadar ada 2 sosok berpakaian gelap merayap dari atap sebelah. Sebuah pisau meluncur dalam senyap, menusuk leher salah satu penjaga. Yang lain hanya sempat mendesis sebelum terseret ke kegelapan. Di gorong-gorong bawah tanah, tim Kopassus pimpinan Sertudika telah menyusup hingga tepat di bawah lantai dan saat tempat para preman berpesta. Di telinga mereka, suara Letkol Raka terdengar tegas, mulai hitungan mundur. 3, 2, 1, hancurkan. Seketika, granat flashbang dilempar ke dalam aula utama, disusul ledakan memekakkan telinga dan cahaya putih menyilaukan. Preman-preman yang tadi tertawa kini berteriak panik, mencabut senjata sembarangan, menembak ke arah kosong. Tim Densus 88 menyerbu dari pintu depan. 2 perisai balistik melindungi formasi masuk, sementara pasukan di belakang menembak presisi ke arah siapapun yang bersenjata. Di lantai 2, seorang tokoh GRIB yang dikenal bengis mencoba melarikan diri lewat jendela, tapi peluru dari senapan silen Kopassus menembus tengkoraknya sebelum sempat meloncat. Darah mengucur deras di dinding luar markas. Bang Jago, yang sadar keadaan berbalik, berlari ke ruang bawah tanah sambil menggenggam pistol CZ Shadow miliknya. Di lorong sempit itu,
ia bertemu anak buahnya yang gugup. "Tutup semua pintu besi, siapkan granat, ledakan kalau perlu," teriak Jago. Tapi pasukan elit TNI dan Polri bergerak terlalu cepat. 2 menit setelah flashbang pertama, seluruh lantai atas dan tengah sudah dikuasai. Mayat-mayat preman berserakan di lorong, sebagian dengan luka tembak bersih di kepala, sebagian terbakar akibat granat kejut yang meledak dekat tubuh mereka. Bau mesiu dan darah memenuhi udara. Sertu Dika memimpin tim bawah tanah dengan senyap mematikan. Di lorong terakhir, ia bertemu langsung dengan Bang Jago. Keduanya saling menodong. "Turun, lo udah selesai," kata Dika dingin. Bang Jago tertawa miris, "Lo pikir lo menang? Gua bukan ujungnya, lo baru lihat kulitnya aja." Sebelum bisa menarik pelatuk, Jago ditembak di lengan oleh penembak jitu dari ventilasi atas. Ia jatuh, meraung, dan akhirnya diseret keluar, darah menetes di lantai beton. Pesta itu berakhir dalam kubangan darah. Dari 60 preman bersenjata, 49 tewas di tempat, 9 luka berat, sisanya kabur dan masuk daftar pencarian orang. Tidak ada korban dari pihak aparat, karena ini bukan penggerebekan biasa. Ini eksekusi, sebuah pesan keras kepada seluruh ormas preman di ibu kota, negara telah turun tangan. Tapi meski Bang Jago tertangkap, dalam interogasi singkat ia hanya berbisik satu kalimat sebelum pingsan karena kehilangan darah. "Kalian belum temuin bos gue, dia di Senayan. Jakarta belum tidur." Beberapa jam setelah penyergapan markas GRIB, jalanan ibu kota penuh sirene. Mobil-mobil taktis Brimob disebar ke titik-titik rawan. Densus 88 melakukan sweeping di kawasan Johar Baru, Kemayoran, dan Kalideres, menyisir sisa-sisa simpatisan ormas. Namun satu hal yang membuat seluruh aparat waspada, konvoi hitam dengan plat diplomatik melaju cepat dari arah Senayan, membawa koper besar dan 3 orang tak dikenal, diyakini sebagai penjaga rahasia, dari elit GRIB yang belum tersentuh. Di pusat komando darurat di Kemayoran, Letkol Raka menerima pesan dari tim penyadap Siberbin. Transkrip intersepsi suara berbahasa Betawi Jakarta terekam jelas. "Lebih besar dari, bos besar udah siap di Senayan. Semua bukti dibakar, tapi bawa koper itu ke Menteng sekarang, jangan sampai jatuh ke tangan negara." Raka langsung berdiri. "Kita kejar, apapun isinya, itu jantung jaringan mereka." Dalam hitungan detik, 2 unit motor Trail Kopassus dan 1 mobil Siber Densus meluncur membelah gelapnya Jakarta, menuju rute yang hanya diketahui lewat koordinat sinyal yang terus bergerak. Di kawasan Tanah Kusir, konvoi mencurigakan itu diadang oleh 2 motor tak bertanda. Salah satu agen Siberbin melompat dari motornya, menodong pistol ke arah sopir. Tapi mobil itu ternyata dilengkapi pelat baja ringan. Dari dalam, tembakan senjata laras pendek menghujani jalanan. Aksi tembak-menembak pun tak terhindarkan. 2 aparat gugur, namun tim Kopassus membalas cepat. Mereka tidak membidik ban, mereka bidik kepala. 1 mobil berhasil dihentikan, tapi 1 lagi kabur ke arah jalan. Hos Cokro Aminoto. Konvoi itu ternyata membawa koper hitam, yang saat dibuka di TKP berisi dokumen transaksi uang haram bernilai lebih dari 500 miliar rupiah, lengkap dengan daftar nama pejabat, pengusaha, dan tokoh politik yang terhubung dengan GRIB Berjaya. Sebuah daftar kematian pun ditemukan, nama-nama yang ditandai merah, artinya telah dilenyapkan. Raka mengepal tangannya. Ini bukan sekadar ormas. Ini organisasi kriminal tingkat tinggi dengan proteksi politik. Sementara itu di sebuah rumah elit di Senayan, seorang pria tua berbadan besar menonton berita penyergapan markas GRIB sambil tersenyum tipis. Ia adalah mantan jenderal yang kini duduk di lingkar kekuasaan politik, dan selama ini dikenal publik sebagai tokoh nasionalis. Namun di balik layar, ia adalah pendiri GRIB Berjaya. Jago terlalu percaya diri, harusnya dia tahu kapan diam, gumamnya sambil menghubungi seseorang di luar negeri. Letkol Raka mendapat laporan dari tim satelit, target VIP diduga di rumah di jalan. "Hang Tuah, proteksi tinggi, sinyal drone kami diputus." Raka langsung menyusun serangan senyap lanjutan. Tapi ia tahu, kali ini lawannya bukan preman pasar. Ini adalah permainan kelas atas. Tak bisa sembarang gebrak, kita pakai jalur senyap. Tim Alpha masuk dari belakang. Dukung dengan jamming dan blokade pergerakan digital. Jangan beri dia waktu kabur. Namun sebelum tim bergerak, 1 pesan misterius masuk ke sistem komando BIN.
Dikirim dari server anonim dengan gambar satelit rumah target, dan foto Letkol Raka, dengan tulisan, "Berhenti, atau keluargamu jadi sasaran berikutnya." Untuk pertama kalinya, Raka diam membeku. Perang telah berubah wujud. Ini bukan lagi antara aparat dan preman. Ini sudah masuk ke wilayah dalam negeri yang paling kotor, politik, uang, dan pengkhianatan. Langit Jakarta mendung. Petir sesekali menyambar, seakan menandai badai yang segera pecah bukan hanya di langit, tapi juga di jantung kekuasaan Republik Senayan. Di sebuah rumah dinas mewah, dijaga 4 lapis keamanan swasta bersenjata lengkap, mantan jenderal yang kini dikenal sebagai patriot reformasi, duduk tenang di ruang tamunya. Namanya Letjen Purn Surya Dharma, anggota Komisi DPR yang selama ini dilulukan media sebagai pahlawan anti korupsi. Tapi malam itu, ia bukan sedang menyusun undang-undang, melainkan strategi pelarian. Di seberang kota, Letkol Raka menatap peta virtual dan skema satelit rumah Surya Dharma. Tim Alpha dan Bravo telah mengepung dari arah belakang dan sisi kiri. Tapi ia tahu, ini bukan rumah sembarang. Ini markas tersembunyi dari operasi gelap GRIB Berjaya yang selama ini kebal hukum. "Kita tak bisa serbu tanpa bukti kuat," kata Wakil Kepala BIN yang hadir melalui sambungan. Dia anggota parlemen. Salah langkah, kita dituduh makar. Namun Raka tak ingin menunggu. Ancaman terhadap keluarganya tadi malam membuat pikirannya tak bisa tenang. Ia sudah mengirim istri dan anaknya ke rumah aman. Tapi bayangan bahwa kekuasaan bisa membungkam siapapun membuatnya gila. "Kalau negara takut, saya tidak. Biar saya yang masuk," ucapnya pelan sambil mengenakan rompi anti peluru dan menyelipkan pistol Glock ke balik jaket. Satu anggota Kopassus mencoba mencegahnya, tapi Raka hanya menatapnya tajam. "Kalau saya mati, jangan tarik pasukan. Teruskan." Di rumah Senayan, Letjen Surya sudah tahu. Dia akan dikunjungi. CCTV tersembunyi menangkap bayangan Raka mendekat di antara rintik hujan. Ia berdiri, menyuruh semua anak buahnya keluar. Ia ingin berbicara sebagai sesama prajurit. Pintu dibuka perlahan. Suasana tegang. Raka masuk tanpa berkata apapun. Dua mata bekas medan perang saling menatap. "Kau berubah, Jenderal. Dulu kau pegang kompas moral. Sekarang kau lindungi pembunuh anak kecil." Surya tertawa kecil. "Kau terlalu idealis, Raka. Dunia ini tidak dibangun dengan peluru saja, tapi dengan kompromi." Ia duduk, membuka laci, dan meletakkan secarik kertas ke meja. "Daftar nama yang kau cari. Tapi ingat, kau takkan bisa sentuh mereka. Mereka ada di partai besar, di kabinet, bahkan di media. Negara ini dibangun dari simbiosis gelap." Raka membaca lembar itu, dan darahnya mendidih. Nama-nama di sana membuat perutnya mual, beberapa bahkan adalah petinggi yang pernah memuji aksinya di televisi. Tapi yang paling mengejutkan, salah satu nama adalah Maijen Harun, atasannya sendiri di Mabes TNI. "Ini pengkhianatan," bisik Raka. "Ini negara dalam negara." Surya hanya mengangguk, "Dan sekarang kau bagian dari permainannya. Pilih, teruskan dan kau akan dihabisi. Atau diam dan naik pangkat." Raka diam. Di tangannya, pistol bergetar. Ia bisa menembak saat itu juga. Tapi ia tahu, membunuh Surya bukan solusi. Karena jaringan ini tak akan mati dengan satu peluru. Beberapa menit kemudian, Raka keluar dari rumah itu. Tak ada letusan, tak ada penangkapan, tapi seluruh tubuhnya terasa lebih berat. Ia membawa satu salinan dokumen, dan beban kebenaran yang bisa mengguncang Republik. Di radio, suara Presiden memanggilnya ke istana. Tapi di telinganya hanya terdengar gema kata-kata Surya. Kebenaran hanya kuat kalau didukung kekuasaan. Tanpa itu, ia cuma peluru kosong. Malam itu, Letkol Raka tahu satu hal, peperangan belum selesai. Bahkan baru saja dimulai. Fajar Jakarta menyingsing dengan langit kemerahan, seolah menandai hari baru penuh darah dan keputusan akhir. Di salah satu villa mewah di kawasan Menteng, Raka berdiri sendiri di depan kaca, menggenggam koper hitam berisi dokumen rahasia, daftar lengkap nama pejabat, jenderal aktif, konglomerat, dan tokoh politik yang menjadi bagian dari jaringan GRIB Berjaya. Wajah-wajah yang biasa tampil di televisi dengan baju rapi dan senyum nasionalis, kini terpampang dalam catatan hitam yang membusuk. Raka sudah tidak percaya siapapun. Ia tahu, jika dokumen ini masuk ke Mabes, akan langsung hilang. Jika ke istana, akan dipelintir jadi narasi pencemaran nama baik. Maka ia memilih satu jalan, bocorkan ke publik.
Tapi langkah ini harus dilakukan dengan cermat. Ia menghubungi jurnalis independen, penyiar underground, dan satu mantan penyidik KPK yang selama ini disingkirkan. Temui saya di stasiun radio tua di Gondangdia. Tengah malam, bawa alat rekam. Kita buka semuanya. Sore harinya, laporan bocor, 3 anggota Kopassus dari tim Raka ditemukan tewas di mobil mereka, dibakar hidup-hidup. Raka tak berkata apa-apa, tapi sorot matanya berubah. Ia kini tahu, bukan hanya dirinya yang diburu, tapi juga siapapun yang menyentuh kebenaran ini. Bahkan anak buahnya yang paling loyal pun dibungkam. Tapi itu tak menghentikannya. Ia ganti mobil, buang semua alat pelacak, dan bergerak dalam senyap. Ini bukan lagi misi militer, ini peran pribadi. Tengah malam, di stasiun radio tua itu, hanya lampu kecil yang menyala. Raka masuk sambil memikul koper, disambut wajah-wajah lelah tapi berani, jurnalis, aktivis, teknisi, dan 2 mantan intel yang sudah muak dengan permainan kotor negara. Dalam waktu 30 menit, mereka menyiarkan siaran darurat ke frekuensi publik dan darknet. Raka bicara langsung, lebih besar dari, saya Letkol Raka, Kopassus. Malam ini saya buka dokumen hitam Ormas GRIB dan jaringan korupsi militer politik yang melindunginya. Ini bukan pemberontakan, ini penyelamatan terakhir dari dalam tubuh negara yang hampir mati. Siaran itu mengguncang Jakarta. Dalam 10 menit, signal jamet. Tapi data sudah tersebar, salinan PDF, audio, dan video testimoni para korban tersebar viral. Tagar negara dalam bahaya, memuncak. Media asing mulai menyorot, tapi tak lama setelah siaran diputus, stasiun itu dikepung. 5 mobil hitam tak bernomor turun tanpa suara. Pasukan berpakaian gelap, bukan polisi, bukan tentara, menyerbu masuk tanpa ampun. Tembakan meletus. Raka melindungi jurnalis muda dengan tubuhnya, sambil menembakkan Glock hingga peluru terakhir. Satu persatu teman-temannya tumbang. Di akhir, tubuh Raka bersandar pada meja siaran, dadanya berlumuran darah, tapi wajahnya tenang. Ia tahu, data sudah dikirim keluar. Kebenaran sudah lolos. Dan malam itu, Letkol Raka gugur, tapi tak sia-sia. Ia bukan mati sebagai prajurit, tapi sebagai pembakar nyala terakhir bagi bangsa yang hampir padam. Beberapa jam setelah penyerangan, nama-nama besar di Senayan mulai dipanggil. Demonstrasi meledak di berbagai kota. Presiden terdesak untuk bentuk tim investigasi khusus. Dan rakyat tahu satu hal, negara ini hampir tenggelam dalam lumpur kekuasaan dan premanisme. Tapi karena satu orang yang memilih melawan, kebenaran mendapat tempat kembali.